Baik, untuk materi yang pertama yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia diekuivalenkan dengan istilah science, yang mana berasal dari istilah Latin yaitu sayo dan sayer yang juga berarti pengetahuan. Ilmu memiliki 3 kategori yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis mengarah pada penelitian dalam pengumpulan data. Apabila data itu valid, maka akan menjadi teori. Dan apabila teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil dan hukum. Sedangkan pengetahuan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge, dan dalam Encyclopedia of Philosophy didefinisikan sebagai kepercayaan yang benar. Apabila kepercayaan itu tidak benar, maka itu merupakan kontradiksi. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan. Pengetahuan merupakan hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa atau dikenal dengan istilah common sense. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmu, yang pada dasarnya didapatkan dari pengalaman dan pengamatan dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang komplementatif dan spekulatif. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan ilmu dan pengetahuan terlihat dari sistem atau dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam pengembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan arti material keduanya mempunyai perbedaan. Maka, ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjektif, bersistem dan bermetode, dan universal. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan iptek dan Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek dimulai pada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Yang kedua yaitu zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang ketiga yaitu zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semuanya adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat yaitu zaman Renaissance, zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Yang kelima yaitu zaman modern. Perkembangan ilmu pengetahuan di zaman modern ini sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Yang keenam yaitu zaman kontemporer atau abad 20 dan seterusnya. Perkembangan iptek pada saat ini berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan atau The Dark Age. Lahirlah era yang disebut sehara Renaissance atau humanisme. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa perkembangan iptek haruslah demokratis. Artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan juga harus memiliki sikap yang terbuka, dapat menghargai pendapat orang lain,
terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, bahkan dibandingkan dengan temuan dari teori lainnya. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri, hubungannya dengan Tuhan, antar manusia, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, dan manusia dengan alam sekitarnya. Kelima dari dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan penemuan iptek dengan syarat mutlak, iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek haruslah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung makna yang berbeda-beda, yakni yang pertama, ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara otonom. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan harus menyertakan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir atau yang keempat, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu pluralisme nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan seiring seiring perkembangannya iptek dapat mengubah cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua yaitu dampak negatif dari kemajuan iptek terhadap lingkungan dapat membahayakan eksistensi kehidupan manusia yang akan datang. Yang ketiga yaitu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kemajuan iptek dapat menyebabkan rawannya bencana terhadap generasi yang akan datang dan penggunaan teknologi yang melunturkan nilai-nilai leluhur. Yang terakhir yaitu gaya hidup global yang mengakibatkan lunturnya kearifan lokal. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya dinamika dan pandangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Dan sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia ada 4 tantangan. Tantangan yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk juga Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Dan upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Budiarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Tantangan yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek,
Sehingga Indonesia di sini lebih kepada konsumen, lebih berperan sebagai konsumen daripada produsen jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Untuk tantangan yang ketiga, konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Karena Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen di sini daripada sebagai produsen. Dan tantangan yang terakhir yaitu pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil yang dapat mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat